Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutmainah SPD, mahasiswa dan peserta guru tertentu dalam jabatan tahun 2025 dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 25 26 01 719. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madani Tapin yang beralamat di Jalan Haur Raya, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran yang mana di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, lebih taat, Allahu Akbar, yes, oke. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Ustazah mintakan kepada Mikail, silahkan pimpin doanya, maju ke depan. Boleh? Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila. Oke, Ustazah mau cek kehadirannya dulu Ananda Solih-Solihah dari Adila Topapaunia. Ya. Adek Laila Putri. Alip Aryan Zikri. Nggak ada? Nggak hadir? Tahu kenapa alasannya? Sakit. Ya, sakit. Oke. Argina Diba. Hadir. Askira Rapania Zahra. Amalia Rahman. Hadir. Cika Upaira Nur Apipah. Hadir. Hasya Syafia. Berarti ada 2 orang ya yang nggak hadir hari ini. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, bentar ya. Ustazah mau kalian semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah, Ustazah minta tolong dikeluarkan suaranya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelumnya Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen visual dan tekstual pada infografik dan poster. Artinya, Bu Hanpian mampu dan bisa mengidentifikasi bagaimana cara membaca infografik dan poster. Yang kedua, peserta didik atau kalian semua mampu menjelaskan bagaimana pesan dan informasi yang disampaikan dari infografik dan poster.
Adapun kesepakatan kelas kita pada hari ini, yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Gak boleh mengejek temannya, gak boleh mengata-ngatain temannya ya pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, mendengarkan saat orang lain berbicara. Apabila ustazah yang ngomong, berarti kalian mendengarkan. Apabila temannya yang maju, berarti kalian juga mendengarkan temannya. Oke, lanjut. Tertib mengikuti pelajaran. Tertib ya nanti saat pembelajaran dimulai. Selanjutnya, mengangkat tangan sebelum berbicara. Selanjutnya yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Usahakan jangan sampai ada sampah di kelasnya ya. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah mau tanya, minggu kemarin kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Coba boleh dicek sambil buku catatannya atau buku paketnya sampai mana kemarin kita sudah pembelajaran bahasa Indonesianya? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi tentang apa? Perubahan? Iklim, ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah mau ice breaking dulu. Apabila Ustazah bilang selamat pagi dunia, kalian bilangnya pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Gitu ya? Bisa? Oke, kita coba. Selamat pagi dunia. Pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Oke, terima kasih. Lanjut, kita masuk. Perhatikan video berikut ini. Hai adik-adikku yang rajin dan pintar. Hari ini kita akan mempelajari cara memahami isi infografik. Ayo, amati gambar berikut. Kedua gambar tersebut adalah contoh infografik. Bagaimana cara kalian dapat menemukan dan memahami isi dari infografik? Berikut. Pertama, membaca judul infografik. Kedua, mengamati gambar atau grafik yang ada pada infografik. Ketiga, membaca keterangan atau teks pada infografik dengan cermat. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Dalam pembuatan poster, sama dengan pembuatan slogan, yakni dibuat dengan menarik. Penggunaan warna, pemilihan jenis huruf, dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan dengan serius, karena itulah unsur-unsur terpenting dari sebuah poster. Dibuatnya sebuah poster tentu bukan tanpa sebab, tetapi memiliki maksud dan tujuan sendiri. Yang secara umum tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi supaya masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster. Tetapi secara khusus maksud dan tujuan dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, saat kalian melihat misal nih, ada pengumuman di dinding sekolah biasanya di depan ada. Nah, itu informasi apa yang paling cepat kalian tangkap? Tulisan panjang atau gambar yang disertai sedikit tulisan? Gambarkah yang lebih bahan pian tangkap atau tulisan yang panjang yang lebih cepat menangkapnya, yang mana biasanya? Gambar. Pasti yang paling sering dilihat itu gambar ya, Kala. Nah, selanjutnya gimana kalau apa bedanya membaca buku pelajaran dengan membaca poster di pinggir jalan? Apa bedanya? Gimana? Kalau buku pelajaran itu kan berisi tentang materi pelajaran. Kalau poster di pinggir jalan itu pasti ada tulisan besar, yang itu aja yang kalian lihat ya lah. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, coba kalian amati perbedaan antara kedua gambar ini. Gambar 1 ini adalah salah satu contoh infografik.
Coba kalian buka bukunya di halaman, itu ada di buku paketnya halaman 104. Nah, gambar satu ini merupakan contoh infografik antara slow fashion PS apa ajarnya? PS fashion. Oke. Gambar yang di sebelah sini ini adalah salah satu contoh poster. Yang kalian lihat dari gambar posternya itu apa? Pasti tulisan yang paling besar. Apa coba tolong Mikail bacakan apa Mikail? Jagalah kebersihan lingkungan. Nah, ya betul, jagalah kebersihan lingkungan. Artinya yang paling utama yang kalian lihat itu adalah tulisan yang paling besar, yakni jagalah kebersihan lingkungan. Dari video tadi, Bu Hanpen sudah menyimak apa itu tentang infografik. Ada yang bisa menyampaikan? Anissa? Infografik merupakan informasi yang disampaikan dengan gambar dan sedikit. Iya, jadi infografik adalah informasi yang disampaikan dengan grafik gambar dan sedikit teks. Perhatikan gambar di sini. Ada gambar dan juga ada sedikit teks. Oke. Infografik biasanya digunakan untuk menyajikan data singkat dengan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Seperti gambar yang di sini. Di sini ada perbandingan antara slow fashion dan fast fashion. Yang mana coba diperhatikan di bukunya, di buku paket ada. Misalkan kalau fast fashion seringkali itu apa? Tradisional. Kalau fast fashion itu pakainya lebih modern. Nah, bisa dibaca-baca lagi nanti ya. Setelah lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah membaca infografik. Ada berapa langkah? Tiga. Yang pertama apa? Oke, membaca judul infografik. Artinya kalian harus membaca dulu judulnya sebelum membaca ke isinya. Yang ketiga, membaca keterangan atau teks yang ada pada infografik dengan cermat agar kalian bisa memahami bagaimana isi infografik. Lanjut, berikutnya ke poster. Apa itu poster, Rauhan? Poster adalah media publikasi yang dengan tujuan memberikan informasi kepada. Kata Rauhan, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan atau gambar dengan tujuan memberikan informasi pada khalayak ramai. Artinya orang banyak, yang biasa disampaikan informasi untuk orang banyak. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, kantor, dan tempat keramaian lainnya. Lanjut. Nah, ciri-ciri poster ada berapa di situ? 6. Jadi ada 6 ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis yang dibuat harus besar. Nih, contohnya ada di sini, bisa kalian lihat besar dalam ukuran besar ya. Terus, cara pengaplikasiannya dengan cara ditempel. Ditempel biasanya di dinding-dinding kantor, sekolah. Dibuat dengan warna yang jelas, kuat, dan kontras. Maksudnya itu warnanya jelas, kelihatan nampak, kada buram, dan tidak blur biasanya ya kan, tapi jelas. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Poster juga disampaikan disertai dengan gambar. Dapat dibaca secara sambil lalu. Jenis-jenis poster ada 4. Yang pertama ada poster pendidikan. Gimana tadi maksudnya poster pendidikan? Yang biasanya disampaikan di sekitar lingkungan sekolah, cara apa juga gitu kan ya. Selanjutnya yang kedua ada poster layanan masyarakat. Yang ketiga poster niaga. Dan yang keempat poster kegiatan. Selanjutnya, nah sebelum Ustazah lanjutkan ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan terkait mengenai infografik, poster yang sudah disampaikan dan juga kalian tadi sudah menyimak video pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada soleh-soleh ya, Adibah? Apa tadi? Maksud dari poster niaga. Maksud dari poster niaga. Oke.
Tadi maksudnya poster niaga itu adalah poster yang biasa digunakan untuk menyampaikan sebuah produk atau penjualan produk di pasar-pasar biasanya. Nah, seperti itu. Bagus, saya Diba pertanyaannya. Ada lagi kira-kira sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Yang lain adakah lagi pertanyaannya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ustazah mau bagi kelompok. Tapi sebelum bagi kelompok, Ustazah mau ice breaking dulu. Silahkan ikuti gerakan yang ada di sini. Goyangkan tangannya. Berdiri, berdiri boleh, berdiri. Ya. Sama kayak lari. Oke, masih semangat? Masih. Coba Ustazah cek lagi semangatnya. Semangat pagi dunia. Oke, Ustazah akan membagikan kelompok yang mana kelompoknya langsung dari sesuai urutan duduk kalian aja ya. Ini kelompok 1, kalian kelompok 2, Barisan Husein kelompok 3, Barisan Rohan kelompok 4, dan Barisan Amira kelompok 5. Oke, setiap kelompok Ustazah bagikan 2 kertas. Nih ya. Ustazah bagikan dulu. Silahkan kalian kerjakan sesuai apa yang ada pertanyaannya di lembar kerjanya. Untuk nama kelompok dan siapa saja anggota kelompoknya boleh ditulis di belakang lembar kerjanya. Kira-kira paham? Paham Ananda Soleh-Solehah? Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kelompoknya, boleh tanyakan saja sama Ustazah ya. Waktu mengerjakannya kira-kira 10 menit selesai nggak? Insya Allah selesai ya. Oke. Waktu pengerjaan Ustazah mulai dari sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan. Hah? Nggak apa-apa. Bawa minum? Kalau cegukan minum aja Wildan. Santai aja. Kira-kira bisa? Bisa. Oke. Iya, temanya ini sama aja. Gimana? Siapa saja jawab yang mudah dulu. Kalau belum dapat nanti aja dikerjakannya. Gimana Cika? Nomor 2 itu gimana? Yang mana? Dari sini informasi apa yang pian dapat? Iya, intinya kita harus mengurangi sampah plastik agar apa? Agar tidak ya boleh tidak mudah banjir kata Cika. Ya, dapat mengetahui tentang perkembangan. Iya, itu nomor 2. Nih, gara-gara penebangan liar, kebakaran hutan, alih fungsi hutan. Nah, itu ini kah tindakan yang dapat menyebabkan tindakan apa saja. Nah, ya, Berarti sama kurang lebih ya. Berarti 3. Ketiganya, tapi nggak usah pakai persen itu. Passion adalah nih. Sebentar. Oke, selanjutnya kita maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang pertama maju, siapa yang sudah siap? Kelompok siapa? Rawan kah? Ya. Oke, boleh silakan. Tadi tentang apa? Transportasi. Ya, langsung ini gantian ya satu-satu ya.
apa yang mereka sampaikan silakan diperhatikan. Boleh dimulai, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perkembangan transportasi. Ya. Boleh tampilkan teman-temannya, ini infografisnya dari kelompok kami. Ya. Tentang perkembangan transportasi. Terus. Ya, lanjut. Nomor 3, siapa penemu lokomotif uap pada tahun 1886? Yaitu Richard Trevithick. Lanjut, Nopal. Pada tahun berapa perkembangan awal pesawat terbang? Pada tahun 19. Sudah selesai? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah maju presentasi. Boleh silakan duduk, kertasnya kembalikan ke ustazah. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Ya, kelompok Amira boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari Kelompok kami. Iya, lanjut. ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua pakaian ini. Dari segi kualitas, murah dan cenderung rendah. Metode perbuatan dari slow fashion seringkali tradisional. Kebalikannya, metode pembuatan fast fashion modern. Dilihat dari skala industrinya, fast fashion adalah industri yang besar dengan volume produksi yang tinggi. Berbeda dengan slow fashion yang merupakan industri kecil dengan volume produksi rendah. Perbedaan antara dua industri juga terlihat pada besarnya dampak pada lingkungan. Industri slow fashion lebih ramah lingkungan daripada industri fast fashion. Oke, dari kelompok lain, gimana, ada yang mau ditanyakankah dengan kelompok 5 terkait dengan infografik yang telah mereka sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh langsung tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah mempresentasikan kelompoknya. Boleh silakan kembali duduk. Nah, jadi itu tadi perwakilan dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasil lembar kerjanya, yang mana berarti kalian semua sudah bisa membaca infografik dengan baik dan benar. Yang mana kalian di sini akan membuat poster. Oke, untuk tugas posternya nanti Ustazah bagikan lagi lembar kerjanya, lembar atau kertasnya. Nanti kalian tulis namanya di sini, hari ini sama tanggal berapa, terus gambar posternya, apa temanya posternya, boleh tentang perubahan iklim dan menjaga agar bumi tetap sehat. Nah, sambil Ustazah bagikan ya. Bawa alat warnanya? Bawa. Oke. Posternya jangan lupa dikasih warna, tulisannya
sesuai dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi? Ya, boleh ini kasih warna. Warna, boleh. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, boleh kumpulkan ke Ustazah. Ustazah lihat posternya. Oke, bagus Abel. Amira, sudah selesai? Nah, Ustazah cek. Oke, siap. Namanya Cika, jangan lupa Cika. Ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Infografik sama Poster. Masih ingat apa itu infografik? informasi yang ditampilkan dengan gambar dan sedikit teks. Ya, jadi kesimpulannya infografik merupakan informasi yang disampaikan dengan grafik, gambar, dan sedikit teks. Betul kata adek tadi. Lanjut, apa? Tadi ada poster juga. Apa yang dimaksud dengan poster? Rauhan, Pak Rauhan. Kesimpulannya, poster merupakan media Oke, jadi poster tadi merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, apa perbedaan antara keduanya tadi? Ada infografik dan poster. Kalau infografik tadi memiliki isi teks yang ada sedikit teksnya. Habis itu kalau poster itu menggunakan gambar dan warna yang kontras. Ada berapa tadi jenis-jenis poster? Ada 4. Apa aja yang pertama? Poster niaga, poster pendidikan, apa lagi? Poster pelayanan dan poster niaga. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah mau kalian mengisi refleksi kita hari ini. Apa yang kalian sudah dapat? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Bagaimana, di mana letak kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini? Boleh diisi refleksinya yang kertas Ustazah bagikan. Dan hal apa yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik? Waktu pengerjaannya kurang lebih 2 menit ya. 2 menit dari sekarang. Mengenai infografi. Ya, mengenai infografik dan poster. Satu menit terakhir. Pun, sudah. Oke, terima kasih. Sudah, Syah? Adiba? Azza? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena minggu depan adalah minggu terakhir kita dalam pembelajaran di semester ini, jadi minggu depan kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia akan membahas kisi-kisi ulangan yang akan kita ulangan sumatif akhir semester yang akan dilaksanakan di awal Desember, ya. Oke, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau cek masih semangat apa belum? Atau sudah kurang semangatnya? Coba tepuk 1. Ulang, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Cool. Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah mari kita sama-sama membaca doa. Sama-sama aja ya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah
majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.